Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Diketahui bahwa nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Yang paham itu lahir atas sebuah kesadaran bahwa kita memiliki satu identitas yang sama. Kesamaan identitas. Nah, kapan ia lahir? Ya, pada tahun 1928. Tapi kapan benih-benih nasionalisme itu muncul? Mulai dari 1908 pada saat pembentukan Budi Utomo. Itu benih-benihnya sudah mulai muncul itu. Tapi puncaknya pada tahun 1928 pada saat Sumpah Pemuda itu. Disitulah kita menyepakati bahwa nasionalisme kita adalah berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertanah air satu. Dia ketemu dengan seorang petani dan dia cerita-cerita lah. Kurang lebih ceritanya begini. Dia datang ketemu dengan petani, terus dia tanya, sampean lagi ngapain? Lagi buat apa itu? Kau lagi buat apa di situ? Petani dia bilang, saya lagi garap sawah. Emangnya ini sawah punya siapa kan? Saya punya sendiri. Cangkul ini punya siapa? Saya punya sendiri. Ini betul, ini punya kamu, yang ada berapa sekian hektar ini punya kamu, benar? Iya, punya saya. Terus untuk apa kau garap sawah ini? Ya, untuk menghidupi saya punya keluarga. Ya, meskipun dari luas sawah ini ya tidak bisa mencukupi kehidupan saya secara baik, tetapi setidak-tidaknya saya hidup dari sawah yang saya punya ini. Setelah itu baru Bung Karno sadar, oh ternyata ini sudah nih yang saya sebelumnya merenung, bahwa kita pada masa itu, kita bangsa Indonesia itu ada sama seperti ini orang ini. Namanya siapa petani? Namanya Marhein. Petani namanya Marhein. Ketika dia pulang bertanya, nama kamu siapa? Nama saya Marhein. Jadi setelah dia bertemu dan berdialog dengan si petani yang namanya Marhein ini, sembari perjalanan pulang, di situ baru dia mengingat kembali puing-puing pemikirannya yang selama ini terpisah-pisah. Dan dia sadar bahwa kondisi bangsa Indonesia pada waktu itu sama seperti ini orang. Sama seperti petani Marhein ini. Yaitu jadi kita ini berbeda dengan proletar di Eropa Timur pada waktu itu. Kaum proletar. Kita ini namanya Marhein. Kalau orang proletar, mereka tidak punya sawah, ya kan? Mereka tidak punya alat produksi. Mereka hanya kerja sendiri aja. Jadi di dalam sawah itu mereka kerja. Nanti mereka dibayar oleh kaum borjuis. Jadi menemukan itu ideologi ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan dasar kita untuk yang tadi saya sebut sebagai filosofi Grundslag, sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau kita membuat aturan misalkan, ya harus merujuk kepada Pancasila itu, yang di dalamnya terpatri nilai-nilai ketuhanan di dalam situ, ya kan? Yang di dalamnya terpatri nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya. Itulah Pancasila. Dan tugas kita saat ini adalah terus berjuang untuk menjaga eksistensi serta memastikan bahwa tujuan negara Indonesia itu bisa tercapai.
Jadi karena kita sudah tidak ada lagi dalam posisi merebut kemerdekaan, kita sudah merdeka. Maka tugas kita hari ini adalah sebagai kaum nasionalis, bagaimana menjaga bahwa negara ini tetap eksis. Karena ada upaya untuk kemudian membubarkan negara ini dan mengganti negara ini dengan ideologi-ideologi yang sebenarnya tidak relevan dengan bangsa kita. Jadi ada 3 ideologi yang besar kalau kita bicara dalam skop Indonesia. Ada ideologi kiri. Ideologi kiri itu yang diterapkan pada negara-negara seperti Cina atau Uni Soviet, tapi akhirnya tumbang juga jadi sekarang jadi Rusia. Kadang-kalanya ada upaya untuk, makanya kalau kita misalkan muncul isu PKI, berarti itu kita sedang mau ditarik ke kiri. Tiba-tiba lagi ada muncul bahwa ini negara khilafah, kita mau ditarik lagi ke kanan. Makanya sebagai kaum pertengahan, kaum moderat, teman-teman ini adalah kaum moderat, kaum Pancasila, harus memastikan bahwa negara ini dia tetap berdasarkan ideologi Pancasila. Tidak boleh ada orang yang tarik ke kiri dan tidak boleh ada orang yang tarik ke kanan. Indonesia harus tetap berdiri di atas dasar negara Pancasila. Gitu kira-kira. Itu yang menjadi alat atau itulah yang menjadi tujuan dari perjuangan teman-teman di masa saat ini. Secara umum, secara spesifik dalam rangka untuk membangun Kabupaten Mimika yang lebih baik. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Merdeka! 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 Gemini! Jaya! Marhen! Menang! Marhen! Menang! Marhen! Menang!